Hai semuanya, jumpa lagi di channel DT TV. Bagi kalian yang baru berkunjung atau baru tahu channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Kalian mungkin agak asing ketika mendengar negara Bahrain. Namun siapa sangka, negara ini merupakan negara terbaik untuk hidup dan bekerja. Nah, bagaimana bisa? Bahrain merupakan sebuah negara yang terletak di Teluk Persia. Terdapat sekitar 33 pulau di negara ini, hingga membuat Bahrain dijuluki negara kepulauan. Luas wilayah Bahrain hanya 295 mil persegi. Hal tersebut menjadikan Bahrain sebagai negara terkecil di Timur Tengah, serta terkecil ketiga di Asia setelah Maldives dan Singapura. Negara ini berada dalam kelompok kepulauan antara Semenanjung Qatar dan sebelah timur laut pesisir Arab Saudi. Namun yang perlu diingat, Bahrain adalah langganan tuan rumah untuk ajang balap mobil Formula One. Itu sebabnya Bahrain juga termasuk negara yang sangat berkembang, baik dalam berbagai sektor. Bahrain memiliki tingkat indeks pembangunan manusia yang tinggi dan dikenal oleh Bank Dunia sebagai sebuah negara berpendapatan tinggi. Sebelum seperti yang sekarang, Bahrain hanya sebuah negara kecil di bawah perlindungan Inggris. Sebagai sebuah pulau yang strategis yang berada di antara timur dan barat, tanah yang subur dan tempat penyelam mencari mutiara telah menjadikan Bahrain pusat permukiman terpanjang. Dari abad ke-16 Masehi hingga tahun 1743, pemerintahan Bahrain sentiasa berubah-ubah di antara Portugis dan Persia. Akhirnya, Sultan Persia Nadir Shah menguasai Bahrain dan atas alasan politik mendukung mayoritas Syiah. Pada lewat abad ke-18 Masehi, keluarga Al-Khalifah mengambil alih pulau ini. Untuk menjaga agar pulau ini tidak jatuh kembali ke tangan Persia, mereka menjalin persahabatan dengan Britania Raya dan menjadi negeri di bawah naungan Britania. Minyak ditemukan pada tahun 1931. Dan sejak itu, Bahrain dibangun dan mengalami modernisasi pesat. Hal ini juga menjadikan hubungan dengan Britania Raya lebih baik dan dibuktikan dengan makin banyaknya pangkalan-pangkalan Inggris yang pindah ke pulau tersebut. Pengaruh menguat seiring dengan makin berkembangnya negara ini. Puncaknya saat Charles Belgrave dilantik menjadi penasehat. Belgrave kemudian mengukuhkan sistem pendidikan modern sebagai bagian pendidikan di Bahrain. Setelah Perang Dunia II, sentimen anti-Inggris menguat di wilayah-wilayah Arab dan mengakibatkan terjadinya kerusuhan di Bahrain. Pada tahun 1960-an, pihak Inggris menyerahkan masa depan Bahrain pada arbitrase internasional dan meminta PBB mengambil alih tanggung jawab. Pada tahun 1970-an, Iran terus-menerus menuntut haknya terhadap Bahrain dan pulau-pulau lain di Teluk Persia. Tetapi salah satu perjanjian dengan pihak Britania Raya, mereka kemudian setuju untuk tidak meneruskan tuntutannya terhadap Bahrain jika tuntutan lainnya dikabulkan. Britania Raya mundur dari Bahrain pada bulan Agustus 1971 dan menjadikan Bahrain sebagai sebuah negara merdeka. Setelah terjadinya revolusi Islam Iran pada tahun 1979, tokoh Syiah Bahrain pada tahun 1981 melancarkan perebutan kekuasaan, walau bagaimanapun percobaan mereka gagal. Pada tahun 1994, kerusuhan demi kerusuhan dilakukan oleh golongan Syiah yang tidak puas dengan ketidakadilan pemerintahan. Pada bulan Maret 1999, Hamad Ibnu Isa Al-Khalifah menggantikan ayahandanya sebagai kepala negara yang menjalankan berbagai perubahan, di antaranya memberi hak pilih kepada kaum wanita dan membebaskan semua tahanan politik. Pendapatan utama di Bahrain bersumber dari produksi dan pemrosesan minyak. Kondisi ekonomi Bahrain juga berfluktuasi seiring perubahan harga minyak pada tahun 1985 dan ditambah imbas setelah krisis Perang Teluk pada tahun 1990 sampai 1991. Dengan fasilitas komunikasi dan transportasinya yang maju, maka Bahrain dijadikan tempat pilihan untuk didirikannya perusahaan-perusahaan multinasional yang berbisnis di Teluk Persia. Masalah ekonomi jangka panjang yang mungkin dihadapi oleh Bahrain adalah langkahnya pekerjaan untuk generasi mudanya, berkurangnya cadangan minyak dan sumber air bersih bawah tanah. Sejak akhir abad ke-20, Bahrain mulai berinvestasi pada sektor perbankan dan pariwisata. Beberapa institusi keuangan berskala besar berpusat di Manama, ibu kota negara Bahrain. Dalam sektor pariwisata, Bahrain menggabungkan infrastruktur modern dan masyarakat liberal tingkat menengah dengan suasana Timur Tengah dan menjadikannya tempat wisata yang ideal. Nah, itu tadi sejarah singkat dan fakta tentang negara Bahrain. Negara yang kecil tapi menjadi salah satu negara terkaya di dataran Arab. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.